perlu aplikasi yang memang untuk menjaga akuntabel dari klien kita gitu ya, menjaga data dan lain-lain, sehingga baiknya memang diperlukan sistem informasi agar semua permohonan itu tertelusur, Mbak. Eh, Menjaga transparansi gitu ya, Mbak ya. Iya. Jadi dan kita sudah tersertifikasi nih, Mbak Femi, oleh ISO 37001 2011 gitu ya. Oh ya, itu ISO Itu mengenai apa? sistem manajemen anti penyuapan, Mbak. Oke. Jadi dengan dibangunnya Sitenan ini memang bertujuan untuk mengurangi potensi resiko terjadi penyuapan. Pengajuan permohonan layanan, kemudian nantinya akan diterbitkan surat penawaran terkait dengan penerbitan invoice, kemudian terkait dengan tracking recordnya, Iya. tracking record terkait dengan permohonannya sudah sampai mana sih begitu. Kemudian nantinya juga outputnya berupa LHU, sertifikat atau yang lainnya juga tersedia juga di akun Kok ada sertifikat palsu yang beredar Iya, atas nama Balai Besar Kimia Kemasan dulu kalau Iya. dulu ya. Nah, untuk itu kita bekerja sama dengan BSSN, Nah, Badan Cyber Sandi Negara. Kita bekerja sama dalam hal penandatangan elektronik atau sertifikat elektronik kalau dibilang. halo kawan Mojok luar sana, salam Mojok. Berjumpa kembali dengan podcast Ayo Mojok, produksi Humas BBS PJI KFK. Podcast yang senantiasa memberikan informasi terkini mengenai BBS PJI KFK kepada kawan Mojok luar sana. Dan podcast ini juga tayang secara reguler di YouTube BBS PJI KFK loh. Jadi kawan Mojok jangan lupa untuk like dan subscribe supaya nggak ketinggalan dengan episode-episode selanjutnya yang nggak kalah menarik. Nah, kalau kawan Mojok juga ingin melontarkan pendapat ataupun ingin memberikan komen, silahkan juga untuk komen di bawah ini. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai Sitenan sebagai teman handal pelanggan BBS PJI KFK. Seperti kawan Mojok ketahui, Sitenan merupakan sistem informasi yang kami peruntukkan bagi para pelanggan yang ingin menggunakan jasa layanan BBS PJI KFK. Nah, sistem informasi ini juga memberikan beberapa keuntungan loh. Kalau untuk mau tahu apa keuntungan yang bisa diberikan oleh Sitenan, jangan lupa terus ikutin podcast kali ini ya. Nah, untuk ngobrolin tentang Sitenan, saat ini saya sudah ditemani dengan dua narasumber dari BBS PJI KFK, yaitu Mas Adityo Murdiarto dari fungsi pengolahan data dan teknologi informasi ya BBS PJI KFK, yang akrab disapa dengan Mas Adit. Terima kasih Mas Adit, selamat datang di podcast Ayo Mojok. Nah, yang berikutnya yaitu Mas Munandar Setianto dari fungsi fasilitasi dan layanan kemitraan, layanan jasa teknis di BBS PJI KFK, yang akrab disapa dengan Mas Munandar ya. Ya, selamat datang Mas Munandar di podcast Ayo Mojok. Nah, sebelumnya kita ngobrolin tentang Sitenan nih, Mas Munandar dan Mas Adit. Mungkin Mas Munandar dan Mas Adit bisa ceritain ke kawan Mojok luar sana mengenai tupoksi dari fungsi masing-masing. Gitu. Bisa dimulai dari Mas Adit dulu kali. Oke, halo kawan Mojok. Perkenalkan, nama saya Adit, gitu ya. Saya dari tim pengelola data dan sistem informasi. Ya, gitu. itu Jadi bagian apa aja? kita dari sebagian besar sih pekerjaannya lebih ke supporting ke layanan kepada pelanggan juga. Iya. Gitu. Jadi membangun sistem informasi juga ya? Itu kita mengelola data, kemudian kita membangun sistem informasi internal dan eksternal. Oke, berarti kalau dari kaitannya di sini termasuk dengan membangun Sitenan itu sendiri? Iya, betul. Oke, selanjutnya dari Mas Munandar, mungkin bisa dikasih tahu kawan Mojok luar sana apa sih yang dikerjain dari fungsi fasilitasi dan kemitraan jasa layanan teknis ini? Ya baik, halo kawan Mojok. Perkenalkan, saya Munandar dari tim fasilitasi kemitraan layanan jasa ya, BBS PJI KFK. Jadi untuk biasanya disebut FKL ya, biar disingkat aja ya biar gampang. FKL ini merupakan tim layanan gitu. Jadi mulai dari permohonan layanan, kemudian penerimaan order, penerbitan surat penawaran, dan juga
penyampaian output berupa sertifikat atau LHU itu dilakukan oleh tim layanan ini, tim FKL ini. Oh, jadi tim yang berhubungan dengan pelanggan ya? Iya betul. Semuanya. Jadi memang kita sebagai garda terdepan gitu dalam pelayanan terpadu satu pintu. Oke, berarti kaitannya dengan Siptenan ini memang tim yang menggunakan dari Siptenan itu sendiri ya? Betul. Setiap hari memang kita selalu menerima permohonan dari Siptenan ini ya. Oke, baiklah. Kawan Mojok luar sana, berarti kan narasumber kita ini memang berkaitan sekali dengan Siptenan ya. Nah, kita mulai mau ngobrol nih tentang Siptenan, tapi kan mungkin kawan Mojok luar sana yang belum tahu atau belum pernah menggunakan jasa layanan BBSPJ KFK pengen tahu nih Siptenan itu secara garis besarnya apa sih gitu. Mungkin bisa dijelaskan oleh Mas Adit atau Mas Munandar. Silakan Mas Munandar. Jadi bagi kawan Mojok ya, untuk Siptenan ini merupakan sebuah singkatan nih, Sistem Informasi Pelanggan Terintegrasi dalam Pelayanan. Oh, memang ada singkatannya ya, berarti Betul. namanya ya. Namanya merupakan singkatan gitu. Ya, sesuai dengan singkatannya. Jadi sistem Siptenan ini merupakan sistem informasi ya berbasis website, yang mana pelanggan memang harus menggunakan Siptenan ini untuk mengajukan layanan di BPSPJ KFK gitu. Oke, begitu. Nah, kalau dari Mas Adit sendiri mungkin saya mau tanya nih. Ini kan pengembang Siptenannya ya. Kenapa sih memang harus ada Siptenan ini dari yang sebelumnya tuh nggak perlu sistem informasi, sekarang tuh pakai sistem informasi gitu? Iya, baik Mbak Meming. Jadi kita sadar ya bahwa memang pelanggan kita semakin banyak, Iya. gitu ya. Kemudian juga dari sisi pelayanan juga kadang-kadang orangnya suka pilih berganti ya Mbak Meming ya. Jadi kita perlu aplikasi yang memang untuk menjaga akuntabel dari pelayan kita, gitu ya, menjaga data dan lain-lain, sehingga baiknya memang diperlukan sistem informasi agar semua permohonan itu tertelusur Mbak. Gitu ya, Oke. tertelusur, kemudian dari pelanggan juga bisa mengecek secara berkala, gitu ya. Jadi Tidak- track recordnya ada ya gitu. betul. Jadi pelanggan kalau tiap ingin menanyakan tidak perlu telepon, tinggal buka Siptenan, langsung tahu sekarang permohonannya sudah sampai mana. Oke, berarti itu dengan adanya sistem informasi ini, saya kembali ke Mas Munandar ya. Berarti itu meminimalisir kontak dengan itu juga ya, dengan apa sih namanya, dengan petugas layanan dan seperti itu. Nah, Betul sekali. untuk petugas layanan sendiri masih ada atau sudah tidak ada dengan adanya Siptenan ini? Kalau untuk petugas layanannya tetap masih ada, ya. Jadi nantinya jika memang kawan Mojok ini kan mungkin masih bingung ya cara penggunaannya, nanti akan dipandu oleh tim layanan kami. Jadi memang petugas itu masih ada dan diperlukan. Oke, jadi kalau misalnya yang sudah datang pun tetap nanti akan dipandu, kalau misalnya nggak tahu ya, tetap akan dipandu melalui Siptenan itu sendiri ya? Iya. Iya, mungkin mau menambahkan Mas Adit? Dan juga karena BBSPJ juga berkomitmen ya untuk menjaga transparansi gitu ya Mbak ya. Iya. Jadi dan kita sudah tersertifikasi nih Mbak Femi oleh ISO 37001/2011 gitu ya. Oh ya, itu ISO Itu mengenai apa? Sistem manajemen anti penyuapan Mbak. Oke. Jadi dengan dibangunnya Siptenan ini memang bertujuan untuk mengurangi potensi resiko terjadi penyuapan. Oh, jadi memang itu dimaksudkan ya untuk mengurangi adanya kontak dengan petugas layanan untuk mengurangi resiko tersebut begitu ya? Jadi pelanggan hanya kontak pada petugas layanan yang tidak berkaitan dengan teknisnya. Oke, ya. Jadi meminimalisir juga dengan adanya resiko penyuapan gitu. Betul. Dan sekaligus juga membuat lebih transparan ya untuk Iya. jasa layanannya itu sendiri. Nah, tadi kan kita udah sedikit mengetahui nih dari singkatannya ya, sistem informasi terpadu gitu. Mungkin kawan Mojok pengen tahu sih yang terpadunya itu seperti apa sih? Emang ada apa aja sih di dalam Siptenan itu sendiri gitu? Bisa dijelaskan secara garis besarnya mungkin oleh Mas Munandar? Jadi sesuai namanya ya, Iya. ini terintegrasi gitu. Jadi seluruh pelayanan ini memang all in package di dalam Siptenan ini. Jadi semuanya itu ada di Siptenan, mulai dari pengajuan permohonan layanan, kemudian nantinya akan diterbitkan surat penawaran terkait dengan penerbitan invoice, kemudian terkait dengan tracking recordnya, Iya. tracking record terkait dengan permohonannya sudah sampai mana sih begitu. Kemudian nantinya juga outputnya berupa LHU, sertifikat atau yang lainnya juga tersedia juga di akun Siptenan gitu. Oh, jadi memang cukup buka satu itu udah semuanya di situ ya? Semuanya ada, termasuk juga pelanggan itu kawan Mojok bisa menyampaikan tanggapan atau pertanyaan, juga testimoni, Iya. keluhan, kemudian ada juga
saran, kritik dan saran, dan kuesioner kepuasan gitu sih. Oke, memang emang itu disatukan ya dalam satu sistem, makanya dibuatlah sistem tersebut untuk menyatukan hal itu semua. Memang sebelumnya itu terpisah ya, begitu ya Mas Adit ya? Betul. Jadi sebelumnya itu memang pelanggan itu mengajukan permohonan melalui email. Ada yang melalui email, ada yang datang langsung ke sini, ada juga yang lewat WhatsApp begitu ya. Oh, tadinya bisa-bisa ya? Bisa gitu. Dengan adanya Siptenan sekarang, semua jalur kita mengadopsinya apa? Satu pintu. Satu pintu ya. Ya, jadi pelayanan terpadu satu pintu. Semua pelayanan dilayani melalui aplikasi Siptenan. Bahkan untuk pelanggan yang datang langsung, dari tim kami nanti akan kita arahkan untuk membuat akun Siptenan. Iya. Nanti komputer sudah disediakan di sini, pelanggan tinggal mengisi data-data yang perlu diisi. Berarti sekarang tuh sistemnya pelayanan satu pintu dan satu sistem ya, di situ aja semuanya ya. Iya. Pintunya Siptenan semuanya ya. Betul. Oke, tadi Mas Adit juga sempat singgung, kita memang harus bikin akun berarti ya kalau untuk Siptenan Betul, ini ya. kita harus bikin akun. Bisa dijelasin nggak sih cara dapetin akunnya emang gimana gitu kalau di Siptenan ini? Mungkin Jadi, dengan dari Mas Munada silakan. Dari saya ya, hubungan gitu ya. Jadi untuk kawan mojok yang ingin mendapatkan akun Siptenan nih untuk melakukan permohonan layanan di BPSPJ KFK dapat mengakses melalui website kami ya, website Iya. kami di bpkk.kemenperin.go.id. Kemudian di tampilan awalnya di bagian home itu akan muncul logo Siptenan yang Jempol. jempol. Nah, itu ada ya di layar ya kalau bisa Ya. dilihat di situ. Jadi cukup diklik saja untuk logo Siptenan itu, kemudian nanti akan diarahkan ke halaman login Siptenan. Oh, jadi ada ya ini halaman loginnya ya. Yang tertera di layar ya. Jadi memang bagi kawan mojok yang belum memiliki akun, di situ di bagian bawah itu akan ada form untuk melakukan registrasi akun begitu. Jadi memang awalnya kalau yang belum punya akun registrasi di situ juga ya? Iya, jadi nanti sini ada diklik di registrasi. bagian register itu. Kemudian di situ juga sudah tertera ya buku panduannya. Jadi bagi kawan mojok yang memang benar-benar belum memiliki pengalaman ya dalam mengakses Siptenan ini, sudah bingung disediakan itu. buku panduannya begitu. Oh, Memandu pembuatan akun Siptenan. Jadi untuk data-data apa saja sih yang diperlukan oleh perusahaan atau dari kawan mojok ya Ya. terkait pembuatan akun Siptenan ini, Apa yang disiapkan? iya, terkait data-data utama ya, terkait nama perusahaan atau nama perseorangan juga bisa sih. Kemudian terkait alamat, email, nomor kontak yang bisa dihubungi, kemudian PIC-nya juga. PIC ini bisa berupa manajer atau bisa dari wakil manajemen, bisa dari QC atau QA. Itu dimasukkan nanti pada saat registrasi ya, begitu ya? Betul sekali. Oke, jadi di situ juga ada buku panduan. Mungkin kalau mojok yang pengen nyoba-nyoba dulu gitu kan, bisa dilihat dulu di buku panduannya. Kalau misalnya mentok juga masih bisa nanya ya ke timnya Iya. Mas Munandar ya? Pastinya bisa Gitu. langsung menyampaikan pertanyaan melalui WA ya. WA. Ya, nanti Oke. bisa langsung Nanti direspon. nanti akan kami tampilkan untuk barcode layanannya ya, itu udah lengkap di situ WA-nya. Berarti di situ untuk registrasi memasukkan data-data diri dari perusahaannya itu ya, Ya, sendiri. betul sekali. Nah, akun itu sendiri untuk satu perusahaan berarti satu akun ya? Apa untuk satu jasa layanan satu akun? Kalau untuk akun ya, jumlah akunnya jadi satu perusahaan itu satu akun. Oh, satu akun Iya. untuk satu perusahaan ya? Ya, jadi misalkan perusahaan itu ingin mengajukan layanan kalibrasi pengujian begitu. Iya. Itu bisa diajukan di dalam satu akun tersebut begitu. Jadi satu perusahaan, satu akun, banyak layanan. Oke, satu perusahaan satu akun yang bisa digunakan untuk permohonan dari banyak layanan, berbagai layanan. Nah, tapi kalau pertanyaannya, kalau misalnya satu perusahaan itu punya beberapa akun, bisa nggak sih? Mungkin Mas Adit. Sebenarnya bisa aja Mbak Femi, gitu ya, asal dengan email yang berbeda. Oh, karena terkait dengan email ya? Betul, kita ngikatnya di email. Gitu. Jadi perusahaan memang perusahaannya lingkupnya besar gitu Iya. ya. Ada untuk yang mengurus di sertifikasi sendiri, ada yang mengurus tentang pengujian sendiri gitu Iya. ya. Misalkan dari QC-nya langsung atau dari QA gitu ya, quality assurance. Nah, itu bisa membuat akun berbeda tergantung dari kompleksitas permohonan dilakukan gitu ya. Jadi kita fleksibel, kita ngikutin apa yang mau pelanggan itu kita ikutin gitu ya. Bagaimana memastikan kalau akunnya itu memang dari satu perusahaan yang sama itu gimana? Nanti kan pada saat membuat akun tersebut kita memasukkan nama perusahaannya ya. Iya. Itu diisi sama tidak?
tidak masalah. Oh, tidak masalah juga ya. Gitu. Karena nanti pada saat registrasi kita akan melakukan ada namanya tahap verifikasi. Oh, ada tahap verifikasi Betul, juga ya. kita Gitu ya. akan melihat data-data yang diisi oleh calon pelanggan gitu ya. Iya. Kita akan periksa itu apakah valid. Gitu. Jadi tahapannya sih registrasi, nanti divalidasi, setelah validasi akan keluar akunnya ya, yang diserahkan kepada si Nanti kan pengguna yang akan mendaftar kita itu. kasih passwordnya. Oke, jadi ada password yang OTP ya, one time password itu baru nanti diganti ya itunya. Oke, baiklah. Berarti ini yang perusahaan kalau misalnya mau dari bagian-bagian khususnya misalnya pengen gitu dari bagian purchasing juga ada, misalnya dari bagian ini apa QC-nya juga ada. Silakan aja, nanti juga kami akan verifikasi juga gitu kan apakah itu memang berasal dari satu perusahaan yang sama begitu ya. Jadi memang fleksibel sekali gitu. Nah, kita kan pengen tahu nih tadi jauh lebih dalam lagi ya dari yang penjelasan dari Mas Munandar mengenai ini kan sistem informasi yang benar-benar terintegrasi ya, dalamnya isinya apa aja. Mungkin bisa kita kulik lebih dalam nih. Kira-kira Siptenan itu memang isinya apa aja sih di dalamnya itu gitu. Bisa jelaskan lagi nggak Mas Munandar? Ya, jadi melanjutkan alur yang sebelumnya sudah dijelaskan ya. Jadi untuk nantinya setelah melakukan register nanti akan diberikan password oleh tim kami, kemudian pihak perusahaan atau kawan mojok itu langsung bisa melakukan login di halaman yang tadi sebelumnya, kemudian masuk ke dashboard dari Siptenan itu sendiri. Jadi di dashboard Siptenan ini nantinya akan ada beberapa menu utama, yaitu yang pertama itu terkait dengan dashboard layanan apa saja yang sudah mereka ajukan ke kami. Oke, jadi ini tampilan dashboard ya? Iya, jadi ini memang halaman utamanya ya. Kalau misalkan kawan mojok sudah mengajukan permohonan layanan, maka sudah muncul nih menu-menu seperti ini. Misalkan di sini ada terkait dengan LHU, kemudian ada monitoring permohonan. Ini menunya apa ini? Oh, ini track record untuk layanan mungkin ya, seperti itu ya? Ini untuk Tracking order. Tracking order maksud saya. Tracking order. Jadi kalau misalnya dia sudah mengajukan layanan, bisa dilihat tracking ordernya di Siptenan ini, di halaman dashboardnya langsung ya? Betul seperti sekali. itu. Kalau memang masih belum mengajukan permohonan, maka di bagian sini masih kosong. Oke. Cuma ada terkait dengan pengumuman dan juga maklumat pelayanan kami. Kalau pengumuman itu biasanya apa kira-kira? Mas Nanda? Pengumuman biasanya terkait dengan perubahan-perubahan yang ada, perubahan-perubahan regulasi yang ada di Balai Besar Kimia Farmasi Kemasan gitu ya. Oke. Nanti akan kita umumkan di sini gitu ya. Oh, informasi-informasi yang terkait nanti yang akan kita kasih tahu di situ ya. Misalkan ada perubahan jadwal libur misalkan seperti itu, atau perubahan nomor telepon dan lain-lain. Oh, bisa langsung di situ. Iya. Jadi update selalu ya kalau pengumuman ini ya. Baik, kalau yang ini tracking order ini berarti bisa mengetahui ya ini posisi ada di mana. Kalau ini contohnya, kalau yang orange ada di sini berarti ini contohnya ada di mana nih Mas Munandar? Kalau di sini itu kan yang terbuka, yang warna orange cuma ada satu ya. Iya. Kawan mojok bisa langsung klik, kemudian akan diarahkan ke terkait dengan progres dari layanannya begitu. Oh gitu ya, jadi bisa diklik langsung terkait dengan progres layanannya di situ ya. Betul sekali. Jika memang sudah terbit outputnya nih, misalnya berupa LHU atau sertifikat, nanti untuk bagian LHU atau sertifikat berubah warna menjadi oranye gitu. Orange itu berarti posisinya lagi ada di mana ya permohonannya itu sendiri. Oke. Tadi kan Mas Munandar cerita itu dashboard dan profile ya. Ya. Mungkin bisa diceritakan yang lain gitu untuk kalau mojok. Oh ya, untuk selanjutnya itu terkait profile ya. Jadi untuk profile ini memang lebih banyak difungsikan untuk layanan sertifikasi. Jadi untuk layanan sertifikasi memang untuk bagian profile ini wajib diisi untuk terkait dengan dokumen legalitas. Untuk sertifikatnya berarti ya? Iya, jadi untuk keterangan dalam sertifikat itu ada di dalam profile. Iya, profil ini berisi terkait dengan data-data perusahaan seperti yang tadi sudah diregister di awal ya. Kemudian selain itu juga untuk sertifikasi produk itu kan memang membutuhkan dokumen legalitas seperti NPWP, IB, dan juga terkait dengan direkturnya. Nah, ini nanti perlu dilengkapi di bagian profil. Jadi sebelum melakukan permohonan layanan sertifikasi, kawan mojok harus melengkapi terlebih dahulu nih isian yang diminta di menu profil ini. Oke, berarti harus dipastikan ya untuk yang data-data di profil itu benar dan sesuai ya gitu. Karena itu akan berimpact kepada data-data nanti di sertifikat ya. Iya, seperti betul sekali. Oke, baik.
Selain profile ada menu apa lagi di situ? Nah, Ada setelah data-datanya sudah lengkap nih, sudah benar secara hukum, kemudian kawan Mojok bisa langsung mengajukan permohonan layanan. Jadi layanan di BBSPJI KFK itu kan ada 7 ya untuk Iya. saat ini. Itu ada pengujian, kalibrasi, konsultansi, pendampingan industri, kemudian ada sertifikasi, ada optimalisasi teknologi begitu. iya, tinggal diajukan dari situ ya. Ya, Semuanya. betul. Semuanya bisa diajukan melalui permohonan layanan ini. Jadi untuk misalkan terkait dengan pengujian atau kalibrasi nantinya setelah kawan Mojok ini mengajukan permohonan, maka diminta untuk melengkapi data sampel ataupun alat yang akan dilakukan pengujian di sini. Berarti kalau untuk pengujian dan kalibrasi, tadinya kan kalau misalnya kita yang manual sebelum ada Siptenan ya, Iya. itu kan kita, kawan Mojok di luar sana yang pelanggan-pelanggan BBSPJI KFK menyampaikan kan ingin mengalibrasi alat tersebut, ingin menguji sampel ini gitu kan. Itu nanti kan ngasih ke penerima contoh, nanti penerima contoh yang menginput. Berarti kalau ini langsung sendiri? Iya, atau bagaimana? langsung sendiri memang. Jadi memang untuk adanya Siptenan ini juga bermanfaat untuk mengurangi, meminimalisir risiko terjadinya kesalahan ya. Kalau misalkan Oke. sebelumnya kan petugas penerima contoh mungkin Yang menginput ya, ini langsung aja kan dari si Betul. perusahaannya. Heeh. Jadi benar-benar pilih-pilih parameter sendiri ya. ya betul. Pilih sekali. pengujian sendiri dan pilih untuk alat, pilih kalibrasinya alatnya sendiri mereka yang milih. Iya. Oke, menarik sekali berarti. Kalau ya memang silakan. untuk kita ada dua jenis pelanggan ya. Ini ada yang memang dia tahu apa yang mau diujikan, Iya. ada yang mungkin dia cuma tahu produknya tapi Iya. nggak tahu parameter apa yang harus dipilih gitu ya. Nanti pada saat mengklik permohonan layanan dan klik pengujian, nanti di situ ada link untuk bertanya. Oke, berarti Saya punya produk ini, nanti dia sistemnya ngetik buat Femi. Jadi dia ngetik seperti cerita aja ya, Iya. saya mau mengujikan ini gini, pilih parameternya apa saja, nanti akan kita balas itu. dibalas di Siptenan juga. Ya, untuk kalau menanyakannya lewat pengujian, itu yang balas langsung koleknya. Oh iya iya iya. Jadi Diarahkan ya, pilih apa untuk gitu. pilih parameter ini dengan menggunakan simulan seperti ini, gitu. Oke, berarti memang lebih ini ya, lebih cepat aja gitu kan, lebih tepat juga kalau begini ya, Ya, dengan mengurangi adanya kesalahan. Siptenan, kurangi kesalahan. Nanti tetap yang milih tetap si pelanggannya berarti di Siptenan yang klik-klik itu juga. Oke, berarti kalau untuk tadi untuk pengujian dan kalibrasi ya, itu ada monitoringnya juga untuk yang permohonan seperti itu. Nah, yang pertanyaannya nih kalau misalnya sampelnya kan pengujian sama kalibrasi ada yang terpisah ya. Kalau sekarang nih ada yang dia udah ngisi Siptenan dulu permohonan, tapi sampelnya baru dikirimkan gitu dari pabriknya. Ya. Nah itu bisa dimonitor juga di Siptenan. Ada juga monitornya. Jadi nanti kalau misalkan kawan Mojok sudah mengajukan permohonan nih, tapi sampelnya belum diterima oleh pihak kami, Iya. seperti KFK, nanti akan ada status sampel atau alat belum dikirimkan. Oh ada status yang muncul dari situ ya. Iya, jadi nanti jika memang untuk sampel ini dalam waktu lama belum dikirimkan juga, nanti akan diberikan notifikasi dari tim layanan kami untuk segera mengirimkan. Nah, Tidak setelah itu Siptenan. baru bisa diproses order gitu untuk dilakukan penerbitan invoice. Oke, berarti ini sesuai dengan yang tadi Mas Agit bilang ya, memang lebih akuntabel dan transparan ya, seperti itu. Jadi kalau misalnya manajer-manajer yang pengen nguji ataupun kalibrasi di BBSPJ KFK kan suka kadang bingung, ini kok lama sekali belum ada hasilnya seperti apa. Dia tinggal lihat aja, cek ya, sama-sama ngecek di Siptenan itu, terus bisa ngelihat kan, ini apa nih kendalanya gitu. Ternyata memang belum Kirimkan. dikirimkan ya, seperti Iya, itu. jadi Jadi belum gimana bisa mau diproses. masuk gitu. Atau ada yang dia ngirim sampelnya duluan, kemudian belum dibayar. Nah, itu juga akan menjadi Kelihatan di situ kelihatan juga. di situ. Dan juga ada menu pembayarannya. Iya, menu pembayaran seperti apa kalau Jadi di sini untuk tampilnya? di Siptenan ini nantinya untuk menu pembayaran itu berisi informasi terkait dengan kode virtual account gitu. Jadi untuk saat ini memang BPKFK sudah menggunakan sistem menggunakan virtual account. Nah, nantinya setelah melakukan pembayaran nanti akan terbit juga invoice di Siptenan. Siptenan itu. Heeh. Gitu. Jadi perusahaan tidak perlu meminta
invoice melalui email lagi Iya. karena memang sudah ada tersedia di situ. Itu otomatis ya begitu ya. Jadi setelah melakukan permohonan, nanti terbit invoice-nya itu otomatis seperti itu. Iya, di invoice itu ada virtual account-nya. Oke. Jadi data virtual account itu nantinya akan dilakukan untuk pembayaran seperti itu ya Mas Adit ya. Jadi setelah dibayar akan terbit invoice-nya langsung di situ. Oke. Jadi kalau untuk virtual account jumlahnya sudah pasti dong berarti yang harus dibayar. Sudah pasti. Heeh. Tidak ada Udah nggak usah berapa nih yang ngirimnya gitu Iya. kan, nggak usah transfer yang nyamain sama surat penawaran gitu. Iya. Udah tinggal bayar aja apa gitu ya dengan ada virtual account itu. Baik, berarti memang itu lengkap sekali ya. Itu udah masuk ke situ mulai dari permohonannya ada di situ, udah gitu monitoring sampel juga ada di situ, sama juga sampai pembayaran juga udah ada di situ ya. Betul. Sampai si memantau si sampel udah masuk lab atau belum juga bisa dilihat di situ juga ya. Iya. Mm-mm. dan juga Mbak Femi, mungkin ada pelanggan-pelanggan lama kita yang lagi nonton nih ya. Iya. Oh, sekarang pakai virtual account, dulu pakai kode billing. Nah, itu karena kan memang kita sudah bertransformasi menjadi BLU ya, Iya. Mbak Femi ya. Jadi dulu kita harus mensetorkan semua ke Kas negara. Kalau sekarang enggak. Jadi jangan takut ya, ada sekarang virtual account, dulu ada kode billing. Jadi sekarang pakainya virtual account. Iya. Itu juga virtual account kan begitu kita iniin juga ke banknya udah langsung nominalnya pas ya, Ya, seperti ada. yang itu juga kan, seperti kode billing juga. Seperti informasi yang Udah nggak transfer pakai nomor yang sesuai lagi lah, mengurangi kesalahan tersebut. Ya. Betul. Iya, baiklah. Berarti kan memang ini lengkap sekali tadi untuk layanan jasa ini. Ini mulai dari tadi permohonan, terus udah gitu juga pembayaran, lalu proses. Akhirnya hasilnya juga bisa dari sini juga nggak? Betul sekali Bu Fem. Jadi memang jika sampel atau alat itu sudah selesai ya dilakukan Iya. pengujian, nanti kan akan diterbitkan LHU. Iya. Nah, LHU ini nantinya akan dapat diakses di akun Ciptenan ini. Jadi ada menu LHU atau sertifikat. Nanti kawan mojok perlu tinggal mengakses di situ saja begitu. LHU-nya bentuknya digital. Kalau pengujian kan outputnya LHU, Iya. kalau kalibrasi outputnya sertifikat Oh, kalibrasi. sertifikat kalibrasi ya. Dan itu semuanya tadi seperti Mbak Femi bilang bentuknya digital. Jadi kita udah nggak ngeluarin lagi LHU dan sertifikat kalibrasi yang kertas itu ya. Ya, sudah tidak mengirimkan dokumen fisik lagi. Oke, itu keunggulannya gimana kalau yang digital itu pengamanannya seperti itu? Ya, jadi kita memang belajar dari kesalahan-kesalahan yang sebelumnya Mbak Femi ya. Kadang-kadang juga ada yang komplain, ini kok ada sertifikat palsu yang beredar Iya, atas nama Balai Besar Kimia Kemasan dulu kalau Iya. itu ya. Heeh. Nah, untuk itu kita bekerja sama dengan BSSN, Nah, Badan Cyber Sandi Negara. Kita bekerja sama dalam hal penandatangan elektronik atau sertifikat elektronik kalau dibilang. oh iya. Uh, Jadi sudah ditandatangani secara Betul, elektronik. Betul. Jadi misalkan kita ambil contoh ini ada gambar LHU ya. Iya. Di sini kita menyematkan dua pengamanan. Yang pertama dari QR code, Iya. yang kedua dari file tersebut. File itu sendiri itu tersertifikasi oleh BSRI atau BSSN. Gitu Iya. ya. Maksudnya apa sih Mbak Femi? Ini Iya, itu. orang bingung nih kayaknya. Gitu ya. Apa ini maksudnya? Ah, Bisa jelaskan mungkin jadi pengamanan saya jelaskan secara- yang pertama dulu dari file itu sendiri ya. Ya, Kita lupakan dulu QR code-nya ya. nanti kita akan bahas. Jadi ketika manajer atau direktur atau dari kepolisian menemukan LHU, Iya. mau mengecek keasliannya, Betul. itu bisa diverifikasi di aplikasi Panther atau Design. Kalau Panther itu berbasis Windows atau apa namanya, komputer gitu ya, Iya. pakai komputer. Kalau berbasis iOS atau Android bisa pakai Design. Berarti bisa di-download di Di Play Store ya, pakai di Play HP. Store. Setelah di-download, kemudian di situ ada verifikasi dokumen, diklik aja, lalu di-drag filenya atau dimasukkan di browse gitu ya file tersebut, kemudian nanti akan keluar status ininya, status dari dokumen tersebut, apakah sudah tersertifikasi atau belum, atau sudah tertanda elektronik atau belum. Oh, ini bisa dilihat di layar ya. Nah, ini kalau kita pakai aplikasi Panther, di drag aja di filenya, lalu diklik verifikasi, nanti akan keluar keterangan seperti ini. Nah, File PDF-nya tinggal di-drag aja ya. betul, sahabat. Nah,
Di sini kita bisa lihat Mbak Femi, di Iya. situ ada 3 centang hijau ya. Yang centang hijau itu Nah, ya. itu tandanya memang file tersebut sudah validasi atau tersertifikasi oleh BSRE. Nah, siapa yang menandatangan, kemudian dia ditandatangan pada tanggal berapa, Iya. jam berapa, di situ bisa terlihat. Di centang 3 itu ya. Betul. Heeh. Nah, di bawahnya adalah informasi siapa yang menandatangani. Kebetulan ini saya yang menandatangani. Nah, ini Tertera di situ ya. nah ini bisa kita cek apakah nama yang ada di sini sama dengan nama yang ada di LHU. Oh, Begitu. pengamanannya ya. Misalkan korletnya tadi boleh dilihat. Di back lagi Nah, ya. ini namanya Roni. Roni Kristiano. Kalau di scan keluarnya nama saya, berarti palsu. Oke. Gitu ya. Berarti lihat dari situ ya. Makanya biar dia asli, ketika di scan, begitu dilihat namanya juga Roni Kristiano, Iya. berarti terverifikasi atau tervalidasi. Oke. Bahwa memang asli. Oh. Nah, ya silakan Mas Adit. Lanjut ya Mbak Femi. Ya. Ya, yang kedua, mumpung inget nih Mbak Femi. Yang kedua itu ada QR code. Nah, Ya. itu yang mengeluarkan dari kita. Oke, tadi Gitu. saya bertanya ini fungsi QR code-nya untuk Ya, apa gitu kan. QR code itu kalau kita scan dengan menggunakan aplikasi yang ada di handphone kita masing-masing gitu ya, nanti akan keluar informasi seperti ini. Jadi nomor surat atau nomor RHU atau nomor sertifikatnya nomor berapa, kemudian tanggal keluarnya berapa, kemudian tanggal keluarnya kapan, gitu ya. Kemudian nama contohnya ini karena RHU jadi nama contoh ya, nama sampel ya. Ya. Kok, kemudian nama pelanggannya. Nama pelanggannya adalah Balai Besar Stadion Ini kita buat akun darmi gitu ya. Alamatnya di mana? Jadi kalau untuk QR code ini fungsinya untuk bisa dilihat ini sesuai apa enggak gitu data-datanya dengan yang ada di kita gitu ya, Betul. meminimalisir hal tersebut ya. Ya, misalkan kita menemukan LHU yang sudah tercetak nih. Ah, Tercetak kan kita nggak tahu nih asli apa enggak. betul. Kita scan, kemudian kita mau tahu Compare. mau tahu file aslinya. Bisa diklik unduh, Mbak. Oh, bisa diunduh juga. Bisa diunduh. Cuman memang untuk pengamanan agar yang bersangkutan bisa mengunduh, dia harus memasukkan password dari password si tenang. Oh, jadi yang bisa mengunduh hanya yang si pemilik LHU tersebut ya, dengan diverifikasi dengan password setenar. Iya. Tapi kalau untuk melihat ini sendiri bisa semua orang. Kalau yang ada sekarang di layar itu semua orang bisa. Oke, kan kadang-kadang tuh sertifikat pengen mungkin untuk si klien si perusahaan atau Ya. untuk pihak ketiga kan Betul. pengen tahu ngecek, jadi bisa ya mereka ngecek ke sini ya Bisa. langsung. Nah, tadi juga dari penjelasan apa tanda tangan elektronik dari Mas Adit itu ada terbersih sih, saya pengen bertanya juga. Kan kalau sertifikatnya bentuknya digital itu selain kalau sekarang kan memang segi praktis dan pengamanan, tapi kan juga ada celah di situ ya. Kalau misalnya sertifikat digital, kalau misalnya isi di dalamnya pengen diubah, itu juga bisa ke-track di Panther berarti. Nah, di aplikasi Panther itu kalau dokumen sudah pernah diubah, nanti yang centangnya akan ada silang tuh, salah satu. Oke, mungkin Mungkin bisa bisa ditampilkan diperlihatkan. lagi di layar yang tadi ya, yang Panther ini. Nah, yang Ini salah paling satunya berarti paling atas nanti dia akan silang sendiri ya? Ya, dokumen, di situ kan ada keterangan dokumen belum dimodifikasi. Iya. Nah, ketika dia dimodifikasi dan di save, berarti dia tanda tangannya rusak. Nanti ada tanda silang di situ. Kan ini kan bentuknya apa? Dokumennya PDF ya? PDF. PDF. Jadi Pasti PDF itu PDF. kalau misalnya ada perubahan di dalamnya, itu langsung dia silang ya. Iya. Kalau misalnya merubah rename itu akan silang nggak? Merubah sedikit pun. Namanya maksud saya, dari di download kan namanya apa dari BBM? Kalau di rename. Di rename namanya? Kalau di rename enggak? Oh enggak. Oh, enggak. Kecuali isi di dalamnya, kalau bisa Isi di dalamnya. Sekarang kan banyak ya aplikasi PDF yang mungkin bisa PDF merubah bisa isi. diubah, mengganti angka, titik, koma, itu langsung merusak tantangannya. Ini semua bisa diakses oleh semua yang punya aplikasi Panther. Ya, berarti kawan mojok bisa masuk ke webnya BSSN, kemudian mendownload aplikasi Panther. Oke. Ya gede kok aplikasinya. Atau kalau lebih mudah pakai Android aja. Android atau Apple, nanti masuk ke Apple Store atau ke Play Store, download aplikasi B-Sign. Bisa namanya ya kalau Bisa. di itu kalau Kalau misalnya nggak salah di- ada gambarnya yang di Play Store. Mungkin di situ ada beberapa B-Sign, kita lihat tapi logonya beda malah. Iya. Bisa ditampilkan aja ya. Berarti semua orang memang bisa untuk ngecek keaslian Nah, dari ini. Iya. Oh, ini ya. Ya, Di- B-Sign tanda tangan elektronik yang mengeluarkan adalah Balai Sertifikasi Elektronik atau BSRE. Nah, ini kawan mojok bisa langsung untuk download aja di Play Store ataupun itu tadi ya Apple Store. Apple Store.
untuk tanda tangan digital ini praktis pakai HP aja gitu. Nanti sama juga kayak tadi ya, ada verifikasi 3 itu Ya, contohnya. kalau dia untuk verifikasi aja kalau nggak salah nggak perlu login, nggak perlu punya akun. Kalau nggak salah ya, Iya. gitu ya. Oke, wah, berarti ini kan kita udah siap dengan pengamanannya ya, berarti dengan udah sertifikatnya juga bentuknya elektronik, disimpan juga di Siptenan juga sudah akunnya juga sudah kita verifikasi juga ya, begitu. Jadi kita udah mempersiapkan lah untuk kemudahan dan keuntungan-keuntungan ini tentunya juga bisa dimanfaatkan oleh perusahaan di luar sana. Nah tadi sedikit nih Mas Nandar nih, tadi kan kita ngomongin untuk layanan kalibrasi sama pengujian ya. Nah kalau sertifikasi sendiri kan emang agak beda ya pelayanannya ya, ada pengumpulan dokumen segala macam. Nah itu bisa melalui Siptenan mengupload langsung atau memang harus ada dokumen yang dikirimkan lagi seperti yang dulu gitu? Jadi berbicara dengan terkait layanan sertifikasi ya, Mbak Femi, memang di BPKFK itu kan ada beberapa layanan nih di sertifikasi Iya. produk, kemudian ada industri hijau, sertifikasi sistem manajemen Iya. itu, kemudian ada sertifikasi halal juga, dan untuk saat ini memang sedang dikembangkan sedang proses terkait dengan sertifikasi TKDN Iya. dan juga yang lainnya, layanan yang lainnya. Nah, untuk sertifikasi produk ini memang untuk sebelumnya dokumen hard file ya, hard file itu hard dokumen sekarang sudah tidak diperlukan lagi. Jadi di Siptenan ini memang sudah ada fitur untuk mengupload semua dokumen soft copy, Iya. soft copy dokumen, termasuk juga format-format yang sebelumnya diperlukan ya, yang dikeluarkan oleh kita. Iya. Jadi misalkan surat permohonan. Nah itu nantinya perusahaan tinggal mencetak saja, kemudian ditandatangani oleh direktur dan di-upload ulang melalui Siptenan ini. Jadi tidak perlu dokumen fisik lagi. Oh jadi nggak perlu ngirimin dokumen fisik ya, tinggal uploadnya di Siptenan aja gitu. Itu uploadnya secara bundle langsung atau memang sudah ada ininya? Sudah ada per segmen ya. Oh per segmen. Justru lebih dimudahkan ya kalau dengan per segmen itu Jadi ya. malah ketahuan mana yang kurang, mana yang sudah lengkap. Gitu. Oke, nah yang kalau untuk kurang sendiri itu berarti nanti ketahuan di Siptenan juga seperti tadi track record pengujian dan kalibrasi atau diberitahu oleh petugas lagi? Jadi untuk dokumen yang sudah diunggah nih nanti kan akan dicek ya kelengkapannya dan juga kesesuaian dokumennya oleh tim kami. Nah nanti jika memang ada dokumen yang kurang lengkap atau tidak sesuai, itu nanti akan diinformasikan tuh di akun Siptenannya. Jadi misalkan surat permohonannya ini belum ada tanggal tanda tangannya, nanti akan diinfokan melalui akun Siptenan ini. Jadi ada keterangannya begitu. Oh, sudah ada juga berarti kan tinggal buka aja lagi Siptenan ya yang kurang apa. Nanti tinggal yang downloadnya yang itu aja gitu ya. Iya. Langsung. Bisa langsung diperbaiki. Atau misalkan dari customer kita yang kadang-kadang ada yang ngisi salah dokumen gitu ya. Ya. Masukin aja, mungkin kurang teliti, kemudian dia sudah terlanjur klik order gitu ya. Dan jangan khawatir, memang kita tetap melakukan screening di situ. Iya. Verifikasi, nanti kalau ada yang salah, ada yang kurang, tetap akan kita kabarkan pada customer melalui Siptenan. Malah justru mempermudahkan kalau dengan adanya masukin satu-satu ini. Iya. Jadi kan nggak bercecer dari segi konsumennya juga nggak bercecer gitu, dan dari segi kitanya juga tidak ada penyimpanan juga kan, dan nggak bercecer bisa kelihatan gitu. Oh ini tuh yang sudah dimasukkan oleh bapak dan ibu gitu kan. Ini yang belum bisa kelihatan banget ya di situ. Kalau dulu ngirim kita taruhnya juga harus di tempat tertentu seperti itu. Menjaga jangan sampai basah, jangan sampai terbakar gitu Ada ya. kita sudah ngirim padahal memang belum, kita ingatnya belum dikirim padahal sudah dikirim kan seperti itu. Nah ini Untuk menghindari konflik-konflik sebelumnya. ya begitu. Ini sangat menentukan sekali gitu. Jadi untuk semua layanan hampir bisa semua ya gitu Mas Nanda. Apa bisa semuanya? Untuk saat ini memang masih ada satu layanan yang belum diakomodasi di Siptenan ini. Oh ya itu apa? Sertifikasi halal. Jadi untuk sertifikasi halal ini memang ranahnya itu masih di BPJBH ya, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal dari Kementerian Agama. Ya. Oke. Jadi memang untuk pengajuan permohonan layanan sertifikasi halal ini harus dilakukan melalui BPJBH melalui websitenya yaitu ptsp.halal.go.id. Oh ya ini bisa dilihat ya, si halal ini ya. Sebutannya si halal ya untuk ininya. Jadi memang harus masuk ke sini ya. Iya. Masuk ke Kementerian Agama itu ya. Oke. Dan kawan Mojok harus melakukan registrasi ya terlebih dahulu terkait data-data yang diperlukan. Iya.
Setelah itu nantinya untuk dalam pengajuan sertifikasi layanan itu nanti akan kawan Mojok itu memilih LPH atau lembaga pemeriksa halal. Pemeriksa halal. Nah, Oke. nanti kawan Mojok ini bisa langsung memilih LPH BPKFK. Itu ada di dalamnya berarti nanti ya. Ya, saat pengajuannya sebelum klik submit nanti akan ada pilihan seperti itu. Nah, Mungkin bisa dilihat tampilannya ya untuk yang tampilan di dalam website itu ya. ya saat pengajukan permohonan ya. Di mana itu di Kita tuh sudah ini Mbak Femi sudah ditunjuk oleh BPJPH menjadi LPH, Iya. lembaga pemeriksa halal BPKF, karena Ada, ini ini ya pilih LPH-nya ya. ya. Tapi bisa dijelaskan mungkin dengan kawan Mojok nih apa terkaitannya gitu kan, ada LPH, terus udah gitu saya mau sertifikasi halal nih. Ini LPH itu apa sih sebetulnya, bisa dijelaskan secara singkat mungkin? Ya, jadi dulu BPJPH yang melakukan pengujiannya langsung atau mengasesmen langsung perusahaan yang ingin mengajukan sertifikasi halal gitu ya. Cuman karena memang sudah mau diwajibkan nih Mbak Femi Iya. nih 2024 makanan dan minuman sudah mulai diwajibkan. Itu jadi banyak banget Mbak Femi yang masuk ke BPJPH BPJPH itu. karena mungkin karena keterbatasan dari infrastruktur dan lain-lain, akhirnya BPJPH membuka peluang nih untuk dari pihak negeri atau swasta untuk membuat LPH untuk membantu menangani pelanggan yang ingin mengajukan sertifikat halal. Oke. Dan kita alhamdulillah ya satunya. salah satunya gitu ditunjuk oleh BPJPH namanya LPH BBK. Berarti kalau begini untuk yang sertifikasi halal memang tidak masuk subtenan ya? Tidak, Tidak. tidak bisa tracking order di sana. Jadi harus tracking ordernya di si halal. Termasuk untuk sertifikatnya apakah nanti kita yang memberikan atau dari Kementerian Agama? Tetap Kementerian Agama BPJPH. Jadi kita hanya membantu untuk mengasesmen, tapi semua keputusannya dari BPJPH. Oke, jadi memang ini masuk ke aplikasi mereka gitu kan, terpisah, pelayanan terpisah. Kita di sini hanya tadi yang membantu asesmennya aja ya, proses asesmennya untuk ini. Tapi kalau untuk yang pengen sertifikasi halal bisa ya ke timnya Mas Nandar ya? Bisa. Cuma memang Nanti- perlu digarisbawahi ya bahwa untuk surat penawaran itu kan memang permohonannya ditujukan ke BPJPH ya. Iya. Jadi untuk surat penawarannya itu nanti diterbitkan oleh BPJPH begitu. Ah. Jadi untuk surat penawaran yang disampaikan nantinya itu di luar biaya akomodasi dan transportasi untuk tugas dari LPH BPKFK dalam melakukan asesmen. Oke, ini kita masih ngomongin itu sertifikasi halal. Jadi nanti kalau misalnya ada yang mau sertifikasi halal, kalau misalnya datang ke BBKFK dan ketemu dengan timnya Mas Nandar, berarti nanti Mas Nandar arahkan ke si halal tadi ya? Iya, betul. Gitu. Nanti kalau misalnya sudah keluar untuk orang-orang pemeriksa halal ini kan datang dari kita, itu berhubungannya dengan BPJPH atau dengan Mas Nandar? Atau dengan BPKK Kalau untuk untuk auditor halalnya sendiri? auditor halalnya, kalau untuk auditor halalnya itu nanti berhubungannya itu dengan BPJPH langsung sih. Oh, nanti BPJPH yang memberikan informasi juga seperti itu ya, Mas Iya. Nandar ya? Jadi nanti LPH juga punya akun si halal, tapi sebagai LPH gitu ya. Oke. Nanti ketika pelanggan mengajukan halal melalui BPJPH, Iya. nanti ada tuh masuk dan ngeklik LPH BBKFK misalnya Iya. gitu ya. Ada pelanggan Nah, kita nanti juga di ya. aplikasinya BPKFK akan ada nih pelanggan A mengajukan dengan produk A, B, C dan E gitu ya. Iya. Kemudian nanti kita yang menunjuk auditornya, Iya. diklik siapa misalkan si X, Y, Z itu sebagai asesor gitu ya. Nanti informasi tersebut akan dikirim ke BPJPH dan BPJPH akan memunculkannya di aplikasi pelanggan. Oke, jadi pelanggan tetap dapat informasi dari BPJPH melalui Betul. aplikasi tersebut ya. Ya. Oke. Baik. Ya. Jadi untuk yang sertifikasi halal memang agak berbeda ya seperti itu ya, Mas Ya. Nandar ya. Gitu. Nah, tadi kan kita juga sempat singgung mengenai tanda tangan elektronik ya untuk pengujian dan kalibrasi. Sedangkan produk-produk layanan kita juga ada beberapa ya seperti Ya, pendampingan, lalu ada sertifikasi juga kan tadi ya. Ya. Untuk sertifikasi juga sama pakai TTE. Kalau untuk saat ini sertifikasi produk ya SPPTSNI belum menggunakan TTE memang. Coming soon lebih. Kalau ya kan Segera. itu benar sekali ya, trackingnya itu benar-benar aman gitu, pengamanannya berlapis seperti itu. Tapi untuk di Tiptenan sendiri memang sudah diakomodir itu untuk
sertifikat itu sendiri? Kalau untuk saat ini kan masih berupa hard copy ya, SPPTS-nya. Jadi nanti untuk berkas aslinya itu akan dikirimkan langsung ke perusahaan. Jadi di Siptenan belum ada fitur seperti pengujian dan kalibrasi. Belum ada fitur download. Tapi kalau untuk yang keterangan selesainya, Ada. sudah sampai di situ ya semuanya. Kalau untuk yang layanan lain seperti pendampingan dan konsultasi itu juga sama ya, Mas Nanda? Kalau untuk pendampingan dan konsultasi serta optimalisasi teknologi itu memang outputnya belum dapat diakses di Siptenan, masih dalam tahap pengembangan ya Mas Adit ya. Untuk 3 layanan itu nantinya untuk sertifikat pelatihan nih kegiatan pendampingan industri nantinya akan disampaikan secara langsung setelah begitu pelatihan itu selesai gitu. Iya. Nanti sertifikatnya akan disampaikan langsung ke peserta pelatihan. Tapi kalau permohonannya melalui Siptenan? Iya, kalau untuk permohonan semuanya melalui Siptenan kecuali sertifikasi halal tadi. Iya. Dan yang pendampingan juga untuk nama-nama yang ikut pendampingan juga masuk ke Siptenan juga? Iya. Nanti disampaikan juga di Siptenan. Berarti memang semuanya ya ada di Siptenan lah gitu ya, semuanya informasinya gitu. Kalau Mas Nandar, kalau kalau ada yang bingung dari Siptenan atau masih ada yang ditanyakan yang di luar itu, baru deh ke Mas Nandar dan timnya seperti itu ya. Baik. Nah, ke Mas Adit lagi nih. Ini kan layanan ini kapan mulai di launchingnya nih? Siptenan Sudah per tahun ini ya, baru ya? mulai bulan Mei Juni itu baru efektif awal. Oh, baru Mei ya ini. Mei, kemudian kemarin launching Sosialisasi ya. akhir Juni ya. akhir Juni. Jadi sebelum sosialisasi itu udah beberapa perusahaan kita coba, Iya. gitu ya, beberapa perusahaan kita coba, customer yang lama kita ajak untuk pakai Siptenan gitu ya, kemudian kita gali apa kurangnya, apa masukannya. Nah setelah agak matang, baru kita lakukan sosialisasi kepada halayak umum. Oke, baik. Berarti memang masih baru banget ya ini ya Ya, launchingnya kita ya. masih terus melakukan pengembangan dan mengikuti zaman. Ya, untuk permasalahan-permasalahan juga kira-kira yang banyak apa ya? Kalau yang dari bulan Mei itu. Kemarin kebanyakan memang problem di user experience sih, kadang-kadang masih bingung pakainya. Kemudian ini banyak istilah-istilah yang tidak familiar bagi pelanggan, itu kita coba ubah gitu ya, kita perubahan kata-kata seperti itu. Oke, Ini memang penambahan juga ya dari segi layanan. Memang ada beberapa yang ingin melakukan pengujian tapi parameternya tidak tersedia gitu di Siptenan. Punya kiri begitu kan. Jadi itu bagaimana memang, kalau begitu? pelanggan cukup melaporkan saja ke tim layanan, nantinya akan kami sesuaikan gitu untuk parameternya memang. Untuk dilakukan penambahan parameter sehingga nanti tersedia dan bisa diklik di Siptenannya. Oh, jadi bisa juga ya? Itu ada di Siptenan fitur tersebut? Kalau untuk fitur Apa pengadunya lewat lewat tadi keluhan dan saran itu? kalau untuk menyampaikan itu sebenarnya bisa langsung disampaikan melalui akun Siptenan ya. Jadi di situ ada terkait pertanyaan, keluhan dan juga testimoni. Oh, di situ Nah, aja itu bisa disampaikan langsung ya. disampaikan di situ, nanti akan kami tindak lanjuti begitu. Berarti kalau misalnya untuk yang mau pengujian atau kalibrasi di luar apa yang ada bisa mereka klik, itu kemungkinan juga Masih ada ya, terbuka. masih ada terbuka kemungkinan ya. Sampaikan aja di situ ya, Betul. mau apa. Begitupun untuk pendampingan ya, Ya. pendampingan yang nggak ada pilihannya juga masih bisa di situ, Ya. di sana. Oke, kalau untuk kedepannya tuh apa sih kira-kira yang akan dikembangkan oleh timnya Mas Adit terhadap Siptenan itu sendiri? Kalau tadi sudah disebutkan ya, mungkin yang terdekat itu adalah sertifikat LS Pro ya, sertifikasi produk. Oh, semua Kita sertifikat kasih jadinya data tadi ya, kemudian bisa dikirimkan secara digital. Kemudian kita akan meningkatkan keamanan dari sistem informasi pelanggan ini. Iya. Kemudian mungkin ada layanan-layanan yang baru ya, akan kita update di Siptenan juga. Kita akan tingkatkan lagi kemudahannya. Kita akan menggali dari pelanggan nih, Mbak Femi nih, Iya. kira-kira tingkat kesulitannya apa sih? Nanti kan kita mulai bersama-sama gitu. Oke, itu sih terutama ya PR-nya karena ini Iya. baru banget ya. Ya, Jadi kedepannya tuh supaya lebih nyaman lah gitu ya, digunakan oleh si pengguna juga gitu. Berarti ini Mas Nanda, nanti kedepannya tuh nggak ada layanan yang nggak pakai Siptenan ya? Semua harus punya akun Siptenan. Betul, semuanya memang diarahkan menggunakan Siptenan ini.
Oke, datang pun nanti dibantunya Siptenan lagi ya, Siptenan lagi. gitu. Semuanya pakai Siptenan. Tapi tenang aja kok. Tadi kan kita udah ngobrol banyak ya. Siptenan itu juga memberikan banyak keuntungan juga ya, seperti itu. Jadi nggak cuman kalau yang pertama-tama mungkin agak kesulitan. Ini kenapa harus buat akun lagi seperti Iya. itu ya, segala macam. Tapi tadi ada tracking order juga ya. Ada. Nah, kalau untuk tracking order, kalau untuk perusahaan yang lama sudah jadi pelanggan BBS PJKFK itu bisa di-track sampai belakangnya. Nah, untuk yang itu Ya. masih belum bisa ya, Mas Adit, bisa, ya. ya. Karena kita hanya merecord pada saat dia membuat akun Siptenan. Oh, berarti Kita memang mengajukan permohonan gitu ya. sekarang ke depannya gitu ya. Ya. Tapi kalau mau tahu bisa bertanya kepada FKL gitu ya. Melalui email dan melalui WhatsApp dan lain-lain. Ya baik, berarti kan ke depannya itu masih bisa record ya gitu ya, untuk layanan jasa apa saja sih yang pernah mereka gunakan di akun Siptenan itu sendiri. Baiklah, kita udah ngobrol udah cukup banyak lagi nih, udah cukup banyak mengenai Siptenan. Tadi kita juga udah kulik ya keuntungannya. Ternyata memang keuntungannya bukan dari segi kita juga, tapi memang lebih banyak juga ke pelanggan juga ya. Lebih banyak ke pelanggan. Jadi sistem ini memang kami bangun untuk memberikan kemudahan-kemudahan dan untuk meminimalisir adanya resiko dari penyuapan juga kepada Penyuapan, pelanggan ya, gratifikasi dan segala macam supaya pelanggan bisa lebih nyaman menggunakan jasa layanan kami. Nah, akhir kata mungkin saya ada kata penutup dari Mas Munandar ataupun Mas Adit yang ingin disampaikan kepada kawan mojok luar sana. Jadi untuk kawan mojok, jangan ragu menggunakan Siptenan. Nantinya Siptenan ini diharapkan mampu mendukung maklumat pelayanan kita ya, BBSPJ KFK dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, akurat, transparan dan akuntabel dalam mewujudkan BBSPJI KFK wilayah birokrasi bersih dan melayani. Wah, wilayah birokrasi bersih dan melayani ya itu tentu saja dengan tidak menerima suap juga ya. Ya, Anti gratifikasi seperti itu. Oh, di sini juga ada ya Mas Nandar ya, untuk yang di layar kawan mojok bisa lihat. Untuk layanan pelanggan tinggal scan aja barcode di sana, nanti akan terhubung langsung dengan timnya Mas Nandar. betul. Nah, dari Mas Adit, silakan Mas Adit untuk apa yang kita sampaikan terakhir. Wah, sudah terwakili semua sih tadi. Cuman pesan untuk kawan mojok memang jangan takut untuk komplain sebanyak-banyaknya ke kami gitu ya. Kami butuh masukan sebanyak-banyaknya untuk menjamin maklumat pelayanan BBS PJKFK tersampaikan dengan baik. Oke, justru malah senang ya kalau misalnya Senang. banyak masukan. Ya, karena kita tim developernya hanya tim kecil gitu ya. Mungkin ada yang miss, ada Iya. yang kurang berkenan gitu ya, atau kurang etis gitu ya. Kami sangat mohon dari pelanggan untuk memberikan masukan. Iya, untuk demi kenyamanan penggunaan dari si pelanggan itu sendiri ya. Betul. Oke, baiklah. Kalau mojok luar sana, tanpa terasa nih kita udah sampai di penghujung acara. Tadi kita udah kulik-kulik banyak nih mengenai Siptenan. Ternyata memang banyak sekali keuntungan-keuntungan yang bisa didapatkan dari Siptenan ini yang bisa digunakan oleh kawan mojok luar sana, khususnya para manajer-manajer perusahaan untuk dapat mengambil keputusan. Terutama tadi untuk track recordnya dan historinya bisa dimanfaatkan oleh manajer di luar sana untuk dapat melihat apakah hasil-hasil dari layanan kami ini dari tahun ke tahun dalam membuat keputusan di masa yang akan datang. Dan juga bagi manajer di luar sana juga bisa memantau untuk pelayanan jasa yang digunakan di BBS PJKFK melalui aplikasi Siptenan ini. Karena aplikasi ini sudah terbuka, transparan dan akuntabel, jadi bisa dilihat oleh para manajer di luar sana mengenai jasa layanan yang digunakan di tempat kami. Mulai dari kesesuaian jasa layanannya, sampai kesesuaian isinya, sampai dengan hasilnya juga bisa di-track dan dilihat langsung di Siptenan ini. Dan yang terakhir juga tadi yang disampaikan oleh Mas Adit, kami juga sudah melakukan pengamanan berganda, terutama untuk hasil dari laporan hasil uji dan juga sertifikat yang bentuknya digital, sehingga dapat memastikan kepada kawan mojok luar sana untuk dapat mendapatkan keaslian dan autentifikasi dari sertifikat yang kami keluarkan di BBS PJKFK. Nah, akhir kata saya ucapkan terima kasih kepada Mas Munanda dan Mas Adityo atas kesediaan dan waktunya ya untuk berbicara mengenai kawan mojok luar sana. Mungkin kalau kawan mojok luar sana masih ada pertanyaan seputar Siptenan ataupun
hal-hal lain yang pengen disampaikan, silakan saja untuk dapat menuliskan komen di bawah ini, di bawah YouTube ini. Nanti akan ditanggapi oleh kami dan juga Mas Munada dan Mas Adit ya. Ataupun kalau misalnya kalau Mojok Luar Sana juga pengen ada usul mengenai apa sih yang mau ditampilkan di episode Ayo Mojok selanjutnya, bisa juga taruh aja di komen. Nanti akan kami tindak lanjuti sebagai Humas BBSPJ KFK. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen YouTube BBSPJ KFK supaya nggak ketinggalan untuk podcast selanjutnya yang nggak ketinggalan membahas hal-hal menarik lainnya. Baiklah Mas Adit dan Mas Munandar, sebelum kita pamit kawan Mojok, kita angkat kelas bersama. Salam Mojok.